Kita akan buka dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, 13, 14 dan 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa ini adalah kita peringati maksudnya untuk kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia menjanjikan untuk mengutuskan Roh Kudus kepada para muridnya. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kristus, adalah Roh Allah sendiri. Sebab Allah itu adalah Roh. Sebab itu sungguh benar penyertaan Allah itu digenapi sebagaimana namanya yang disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Roh kebenarannya adalah Roh Kudus diutus oleh Tuhan, yang disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk para murid dan juga untuk semua orang yang percaya saat ini, termasuk saudara dan saya. Ada 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita berdasarkan dalam ayat ini. Yang pertama yaitu Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita, sebagaimana namanya yang disebut sebagai Sang Penghibur. Roh Kudus memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani hidup ini, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita menantikan pencurahan Roh Kudus dalam 10 hari. Kita akan berdoa bersama dan juga kita ada perjamuan kudus. Dan pada hari yang ke-50 maka saat itu dikatakan hari Pentakosta, yang akan diperingati akan dalam minggu depan pas hari yang ke-50, yaitu pada tanggal 19 yang akan datang. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran, artinya hidup kita akan dipimpin oleh untuk selalu ada dalam kepenuhan firman Tuhan, yang adalah kebenaran kita, tidak akan melencengkan sedikit pun dari kebenarannya hidup kita, sebab Roh Kudus memimpin hidup kita senantiasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita minta kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudusnya. Yang ketiga, Roh Kudus menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita ditentukan untuk dapat membedakan apa yang baik seturut firman Tuhan, bahkan sampai hal-hal yang perkara-perkara yang terkecil dalam hidup kita. Roh Kudus berbicara menyampaikan kehendak Tuhan bagi kita. Dalam hal ini penting agar kita melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Roh Kudus dan kita mentaati suara Roh Kudus itu. Apa yang Roh Kudus sampaikan tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan menyampaikan firman Tuhan itu yang kita terima, ya. Kita dapat membedakan yang baik atau yang tidak baik. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh-Nya itu Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kehidupan kita, dan juga kita dapat melakukan apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak sanggup untuk melakukannya. Kalau menurut keinginan kita, jujur kita tidak mampu seperti itu. Yang keempat, Roh Kudus memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang secara luas maupun hanya untuk pribadi kita. Roh Kudus juga menyingkapkan sehingga kita mengetahui apa yang akan terjadi ke depan dalam rencana Tuhan. Namun demikian kita harus menjaga diri dan hati agar tidak jatuh ke dalam dosa
nubuatan palsu dan ramalan-ramalan. Kalau Roh Kudus tidak berbicara dan tidak memberitahukan sesuatu di masa depan kita, maka tidak boleh kita pura-pura bahwa ia berbicara menyampaikan sesuatu. Penting sekali agar kita berdiam dan menantikan Roh Kudus bicara dengan tetap tekun membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kan banyak ramalan dan sebagainya, penglihatan, dan orang selalu berkata Roh Kudus yang berbicara, dan itu sangat menyedihkan seperti itu kan. Yang kita lihat di YouTube itu ada yang dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara jam sekian harus transfer uang, kan kasihan juga itu diada-adakan seperti itu. Karena Roh Kudus tidak pernah mengatakan harus transfer uang yang umpamanya untuk jemaat Tuhan harus persembahannya 50.000. Kan sangat menyedihkan seperti itu. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan pakai nama Roh Kudus. Itu sangat mendukakan Roh Kudus begitu. Kita kadang-kadang ini, maka dikatakan tadi, justru banyak orang muda, orang Konghucu, mereka sudah banyak karismatik, kan hanya Katolik begitu kan. Dan mereka lebih maju loh. Di akhir-akhir ini dikatakan bahwa yang terdahulu akan terkemudiannya, kemudian akan terbelakang jadinya. Jadi banyak yang kita lihat bahwa banyak orang bertobat, banyak orang ke sana itu, maksudnya mereka ke naik haji begitu, mereka dengar, mereka lihat bahwa ada salib dan situnya, dan mereka lalu percaya kepada Tuhan. Dan kita yang banyak sebagai hamba-hamba Tuhan banyak mundur. Apa sebabnya mundur? Karena keadaan ekonomi seperti itu. Jadi karena ekonomi banyak hamba-hamba Tuhan mundur, itu kan sangat menyedihkan sekarang. Jadi kita belajarlah bahwa kita senantiasa kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, karena kita percaya janji firman Tuhan iya dan amin, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Yang kelima yaitu Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus. Salah satu peranan Roh Kudus adalah menuntun kita untuk selalu memuliakan dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tidak akan menentang Tuhan Yesus. Demikianlah peranan Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 tadi. Marilah kita cek diri kita, apakah hidup kita saat ini dalam pimpinan Roh Kudus ataukah kita tidak mengikuti Roh Kudus. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang telah Tuhan turunkan dalam diri kita. Dengarkanlah suara Roh Kudus itu supaya kita merendahkan diri kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Kita masuk dalam seluruh kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati.